Niki kalau terang mengenai masalah bid'ah. Kalau niati takor bilawah. Ini rumah tenan iki. Kalau niati takor bilawah. Niki sing kula waos niku Quran. Sing kula waos niku Quran di ijma'il ulama. Bahwa Quran yang kita baca ini di ijma'il ulama. Dan Quran mengistilahkan dirinya itu muhdatsin. Napa? Muhdatsin. Sesuatu yang diperbarui. Sebab itu omong kosong. Ketika ada orang bilang semua bid'ah itu dolalah. Nabi kan ate dawuh wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap barang baru pasti bid'ah. Padahal niki Quran istilahkan dirinya muhdatsin, napa? Muhdatsin, sesuatu yang Mulane kira usah keteror kalau ada orang bilang semua bid'ah pasti dolalah. Itu keliru. Karena istilah muhdatsin, muhdatsah itu kan muannats kan maknanya tidak mengikat. Quran diangkat oleh Allah diistilahkan apa? Nyata contoh gampang. Ini kalau cerita dialek Imam Syafi'i. Ada aliran yang diketuai beberapa kelompok yang menganggap Imam Syafi'i itu sesat. Karena cara ngarang gini, saya baca karangannya, orang dari saya baca karangannya. Jadi dia cerita di kitab itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sala iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin." Terus makanya seni mengarang itu memang penting karena karangan itu mesti ada provokatifnya, ada provokasinya, ya ada apa? Provokasi. Ketahuilah bahwa kan Nabi kan iyyakum wa muhdatsatil umur. Takutlah kamu dengan sesuatu yang diperbarui. Padahal tadi kamu tahu kan istilah Quran juga apa? Muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat wa kullu dolalatin. Terus dia jarang-jarang gini, saya baca bukan dari teksnya bahasa Arab. Hadza maqala Rasulullah bi anna kullu bid'atin dolalah. Wa jarru asy-Syafi'i faqat kamal bid'ah ila dolalatin faqat. Fa ayi jarru atin fawqa hadza. Iki dawuh Nabi, kan Nabi bilang semua bid'ah itu dolalah. Tapi itu mlete tenan. Wong Nabi muni bid'ah dolalah kok dekne bagi ono dolalah ono hasanah. Iki jenenge umat sing mlete, umat kok mbantah Nabi. Jadi oleh provokasi. Saya tuh baca ora jare. Jadi iki dawuh Nabi, nak kabeh bid'ah iku dolalah. Tapi injen ngawur tenan. Wong Nabi muni semua bid'ah dolalah kok dekne bagi ono dolalah. Ono hasanah. Umat kok mlete ning ngono nglawan Nabi. Loro nek itu turun. Nah, yang enggak difahami dia dalam bahasa Arab, kulun itu bisa kuliah, bisa kuli yang am. Jadi kalau Nabi bilang semua itu tidak artinya semua. Karena orang Arab itu bilang begini, misalnya, wong Arab, wong Indonesia kan podo, misalnya wong resepsi geden itu bilang, wong beruang teko. Jadi teko wong sewu, tapi kafe tanggane, wong beruang. Misalnya Ronaldo, ono Clinton, ono Bush yang beruang, siapa yang enggak kenal Ronaldo? Tak orang gunung gitu, dua gunung yang makhluk Ronaldo. Iya kan, tapi istilahnya di dunia semua orang. Bahasa Arab mulai kok raiso, paham ya? Lu enggak kan? Ketika orang bilang semua orang tahu Ronaldo, gunung gitu, lugu-lugu, sing enggak tahu. Nora tuh bener tak mengambil uang roh duwe, wong picek lah roh, bareng ngawur dan wong picek mulu tak katanan. Muni buta huruf, ya roh duwe. Muni picek. Duwe misteri Tuhan. Lewat buta huruf, ya roh duwe satu sampai saya. Wong picek. Akan saya pilih dulu, orang tua kota lah nggak duwe. Yang keramat tenang duwe. Beda ya roh. Jangan ini kalau cerita. Semua orang tahu Ronaldo, padahal kan nggak semua. Berarti bahasa semua itu tidak menjamin ihato kesemua. Kalau sampean bilang saya bohong, saya punya beberapa bukti di hadis sahih. Bukan hadis ini hadis sahih ada di Bukhari, ada di Muslim. Kalau artinya bid'ah itu sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, itu zaman Nabi itu banyak sahabat melakukan sesuatu. Ketika dikonfirmasi Nabi membenarkan. Andai kan semua bid'ah itu buruk, pasti kejadian ini tidak terjadi. Saya punya beberapa contoh. Saya tidak bela kelompok tertentu. Saya sebagai ulama hanya bilang secara riwayat sahihah saja. Ada seorang sahabat, Nabi sholat jadi imam, Dan ini hadis sahih. Allahu Akbar ketika habis rukuk,
Nabi kan ngendikan sami Allahu liman hamidah. Lah rata-rata sahabat tuh pakai ajaran Nabi yang dulu gini ku Rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Nah, maca milu milah. Milu. Tapi ning riwayat kabeh milah, tapi ya tak muga-muga ditampa pangeran. Mergo trene milu. Trene napa? Sampeyan cari di semua hadis kita karo kate milah, no? Lan kalau anak kula ketiga tak dina milah atas ya mergo kabeh karo kata itu milah. Nah, kula kan anut hadis di bang anut tren, Bang. Tapi malaikat Indonesia kenalnya nopo. Saya malaikat Arab kenalnya nopo. Beda. Teman juga mengenai Bukhari yang muslim. Taruh kata nopo difakil hamzah. Rabbana lakal hamdu. Kalau macam itu nopo itu mau nih anak tren. Milkus samawati, wa milul ardi, wa mil umati tanzil. Saya nak riwayat bila mil as-samawati, wa mil al-ardi, wa mil amima hitamil. Terus sahabat sing umumnya gitu. Terus ana sahabat sing macane ngene. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kisahnya tadi kasih sore. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail? Tadi siapa yang bilang gitu? Mesti sahabat itu. Waduh. Mesti dia mau nasi berbahasa gak anut tenan. Gak anut Rabbana lakal. Mesti kok. Begitu sahabat itu, mereka Nabi, semua mau tinggal kalimat aneh. Waduh, bukti. Jadi Nabi kan luar biasa wibawa. Bukti itu kan, jadi dia menanyakan, Nabi baliknya, ayyukumul qail, siapa tadi yang bilang itu? Menangkap. Terus Nabi ngendikan, sopo ya sing duwe kalimat mau, aku roh malaikat rolah rebutan ngangkat kalimat iku. Wah, Nabi. Artinya Nabi tahu, aku mau ngerti beberapa malaikat sing rebutan ngapain nulis kalimat itu. Mereka betapa indahnya kalimat itu. Ya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Andai kan artinya bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tentu orang ini salah karena itu kreasinya sendiri. Kreasinya sendiri dan tidak pernah diajari Nabi. Tapi Nabi ternyata membenarkan bahkan kagum. Itu artinya apa? Tidak semua yang baru berstatus guru. Paham ya? Tidak semua yang baru berstatus. Padahal ini jelas-jelas sebelumnya nggak diajari di tenang. Paham ya? Terus cerita kedua ini juga di hadis Sahih. Ada sahabat, saking orang-orang, saking bener orang-orang. Nabi itu kan hanya sholat di Masjid Quba beberapa hari, kila beberapa minggu. Karena setelah itu ontane Nabi terus berangkat, walhasil terus manggen teng masjid yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Konsekuensinya Masjid Quba itu nggak diimami Nabi. Masjid Quba betul apa? Hasil terus Quba itu nggak diimami Nabi, diimami sahabat. Si sahabat ini mau penggaweane mau kulhu, nanti makmumnya dua dan mereka mati urip. Mau apa? Bertanya ngapa itu kulhu dong? Bahwa pagi kulhu raro, pokoknya mati urip. Walhasil sahabat si makmum tadi dilapor ke Nabi, ya Rasulullah. Sahabat pimpinan amanah ini mati dan Quba. Ini mati urip mau apa? Kila Masjid Quba, wakilah di Syariah, satu kontingen perang, delegasi perang. Tapi rata-rata riwayat bilang di Masjid Quba. Terus akhirnya Nabi menerima laporan. Nabi jadi takokno. Kenapa dia baca kulhu? Yani cowok mergo hafalane kulhu. Utawa ora fadilai. Ada seperti tiru terawih Indonesia mati urip nang. Mane kulhu Nabi apik tenan. Terawih 20 sing 10 kulhu. Jadi kulhu keduman 10 liyane kita. Biasanya mriki utang iki. Yang rokaat pertama adalah komutator, kedua, kulhu mana? Lalu kan timbang kadung terjadi tak ilmoni bersama tak uruni ilmu. Walhasil Nabi ingin tangker. Saya tak koi, kenapa dia mau kulhu terus? Ini bagi sifatnya Allah, jadi kalau senang nyebut sifatnya. Ternyata jawabannya Nabi itu kan jelas. Kalau Nabi menyuruh tanya, artinya Nabi tidak ngajari. Dan itu memang nggak ajarannya Nabi. Main kulhu itu udah ajarannya Nabi. Paham ya? Main kulhu itu udah ajarannya Nabi. Selalu kulhu itu. Ternyata apa jawabannya Nabi? Akhirhu annallaha yuhibbu. Saya itu kandani. Allah itu sangat mencintai dia. Karena dia pecinta kulhu. Artinya apa? Ada sesuatu yang kreasinya sahabat. Ternyata disahkan oleh Nabi.
akan berstatus dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Kalau begitu, tidak semua bid'ah atau sesuatu yang tidak dari Nabi pasti berstatus. Paham ya? Terus ini kurang bosan bilang kelompok tertentu, tapi tidak bisa kamu mengeneralisir bahwa semua yang tidak ada dari Nabi itu buruk. Karena kalau kamu ingin persis juga respon, bolak-balik maksud. Jika Anda berpoligami anut sunnah Nabi persis, itu Nabi poligami ngenteni garwa pertama, aku dua-dua. Apa berani orang-orang yang poligami ngenteni bojo pertama mati? Ya Nabi, tapi hari tarik sepakat Nabi poligami pasca wafatnya siapa? Khadijah. Apa saiki ngomong sing sithik-sithik menyana Rasul? Syarat mengikuti sunnah Rasul istri pertama harus mati. Kayak mati sendiri atau enggak aja kan. Tetap main poligami saja kalau tangan ini. Nah cara kula ora usah dibiasa mawon kita wayo-wayo timbang dino apik ayo sing ngono to. Kok kita pegatan yang piye kanggo teori HP apa teori sosial. Nah teori HP sing awak gede sing anyar. Kok sing awak teh kan. Nak teori setia ya. Sing anyar iki pegah nek kaya gue orang urusan masing-masing. Ora iso melu intervensi ulama terus yo ora kudu megah sing kedua, tapi sing pertama. Yo ora iso ngono, urusan sing pertama ngamuk terus sing kedua ora ngamuk. Nah anak teori sosial kan sing luwih ngamuk ambek sing sering senyum apa iki? Jawabane ulama kan ya ambek sing senyum, padahal sing pertama beremon terus, sing kedua dengan apa yang bodoh ulama tak amin. Yai, kalau dia kumpulan, sing tunggal senyum terus, sing tunggal merenggut terus. Saya putih ya. Ini tidak pikir. Lu apa yang senyum terus? Bukan pekat pertama ini. Masuk pendarahannya yang menengok. Kepercayaan diwalik mesti yai kan terjebak. Nah pertanyaannya diwaliknya kan, yai. Wonten liang sing jasane nggih kula lama, ambek sing wong anyaran dening jasa saya itu. Wah, apa sing berjasa? Kena aku pengen milih mbok pertama, tak kok amling dulu ngono. Niki niku. Wonten tiyang kalih, tunggal tukang ngamuk, tunggal tukang senyum. Saya budi ya, wah apa sing senyum to. Sunai Nabi kok. Berarti menang di. Banyak. Lalu kata Indonesia itu eleksi pertama, eleksi kedua. Betul Jawa itu bujuk-bujuk itu tujuannya ya repot. Jadi bahasa Indonesia untung nombor pertama, istri pertama sama kedua. Kan pertama kan nomor 3. Jadi kan terhormat kan. Terus kan bujuk kawak itu tujuannya. Waduh, kawak kan akhir no. Repot. Buatan ini kurang cerita, buatan kuyon kita bid'ah itu sampai rausak. Titik-titik bid'ah ya ampun, tapi titik-titik gawe acaranya ya ampun. Anut ulama sing duwe khosyah, sing diwedi pangeran, sing macane kata. Tapi nek wedi pangeran kok macane ra kata ya coba mesti fatwane mleng. Wong ora tau mo. Piye wae kita iku agama anut nabi. Ketika yang macane banyak tentu tahu banyak polane Rasul. Tapi kalau macane tidak banyak kan tidak tahu polane Rasul. Ya kan tadi bareng sahabat takoki, "Ayo kumul kok sapa sing maca moko dikabeh." Mergo ngerti nek iku gak lazim. Bareng Nabi ngendikan, apa orang malaikat rebutan ngubur. Wah, ya Rasulullah. Akhirnya kecil Nabi dikasih kalimat itu diabadikan. Ini alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Nanti kalau kadang dia maca Rabbana lakal hamdu mil samawati, kadang ya mil samawati, kadang ya alhamdulillah. Dan untuk malaikat pirang-pirang paham. Nah, mil ada riwayat. Ya, namin itu ada sampean Pak. Ya, ada sampean kan juga penting kan ibadah, ada mayoritas kan apa. Tapi kalau dereng roh teng riwayat tarokat apa? Milu. Tapi ora apa-apa jadi tren ya. Nah, ngerok iki nak milu kan iki. Berkorok dan alhamdulillah samawati kan ngebari pira-pira. Dan Nabi kok macane mila ya naruh kok Nabi mau dene mila. Semua riwayat mau dene apa? Tapi di boten larang sing macam itu, boten tagamen rapopo, api atau. Kalau ada sahabat yang wiridane boten kembar nabi dek kata. Malah sahabat cara berpikir, ojo niru persis nabi lagi, iku kelasnya nabi sing biasa wae. Kalau ada sahabat yang lucu dek kata, sing cara berpikir, ini kata kancaku kalau cerita anak bolak, aku mau jadi wali nemen nabi. Mari keluarganya warna nabi, sungkan.
Sesuatu yang biasa kita jenengan ngopi rokokan, apa nabi sungkan. Rokokan sungkan, luar itu dari sungkan. Jadi dia pun suatu dari kerja apa? Kasungkan. Namun akan nabi sungkan, gue sungkan mau jawab. Ya masuk akal. Kalau yakin tentang mereka ganteng gak siap, betul tak kamar dari nabi. Wanes kuwapo di bojone mesti kaul. Kan kaul-kaulan to nggih. Orang ra enak lho aku kumpul itu. Jika pengen swarga nabi lho ora itu. Ya mau cara kula kelatin dhek sementing gak neraka, kok nak kangen nabi. Wah, yo ada banyak kita sopan, padahal gak sekelas sampai napa. Wis sopan enak, iso bengak-bengok ya bisa lho. Sampai orang tinggi sudah ada. Dikatakan guyon ya rasional, ya masuk akal juga. Mana kalau jadi ulama rapati khusyuk, angan-angan yang berdua dan itu suara kukulo dan rapati no. Ya biasa mawon. Nah kangen nabi nawa, wah mesti kangen wah tapi suawarnya sungkan, nawa. Dari bang pulau suwon sing ngaji pulau, pokoknya masalah kita, ini memang jadi polemik. Tapi apapun itu polemiknya, kita bersaksi di beberapa hadis sahih banyak kreasi sahabat yang dibenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perilaku sosial maupun bentuk-bentuk kalimat-kalimat toy. Wah, atas yang perilaku sosial sampai Nabi itu tidak menduga. Di kasus yang masyhur ini. Nabi suatu saat, suatu malam ada tamu. Nabi ngendikan, toko dong ya tinggi toko matamu ku beli. Karena Mekah itu padang pasir, orang warung mie, orang cengkem. Jadi sekali ke orang warung ya tak kebalang warna. Nah ning Jawa no tamune ning terminal warung sih. Engko ati sowan ki ya. Iya. Arab itu padang pasir zaman riyen ora warung. Jadi agar ana tamu Nabi pikirane siapa sing iso hormat tamu. Bapak kira yang kayak pulau ya Rasulullah. Barang ini pulau tak kok bujune. Dia apa dik? Dia mau jatah mamane bayi turono. Itu ana tamune Nabi. Mau nak tamune tak koyo gue lampune paten. Kok tamu nak mangan diwani. Kok nak lampune mati, aku gue baturi mangan tapi mau dolanan sendok. Kok tamune nak bar mangan, ya wis. Tenan bayine diluwono. Jatahe tamu dikekno sing duwe omah gue baturi. Padahal gak ono pakanan. Setelah pagi-pagi, Kanjeng Nabi nyambut sahabat tadi. Allah lan tak langit malaikat ngguyu kuwe seneng. Wong kok cacate ngono. Kreasi hormat tamu direwangi nurono bayine, direwangi ibu-ibu lampu mati sampai ibu-ibu mati. Lho nek artine bid'ah iku sesuatu sing persis ajarane Nabi. Akal-akalan ngono iku ya ora ajarane. Nah, tapi ternyata dikagumi langit dan bumi. Orang ajaran itu bid'ah urung diwarai Nabi kok nglakoni iki. Mane kula suwun yo aja geman sithik-sithik muni beda. Tapi kuwi aja sithik-sithik ajaran yo. Ya pokoke syaratnya cara kula wong alim sing duwe khosyah, sing macane akeh. Tetap syaratnya sing macane akeh. Karena ini ada kepastian ini hadis sahih apa enggak, masalah apa enggak. Tapi nak mau dikira-kira kan repot. Aku mau dikira-kira, nopo? Aku mau aja nopo? Lalu ketika Imam Malik, saya di Medina ketemu orang 100, semuanya orang adil, orang zuhud. Kalau di pasrai Baitul Mal gak bakal korupsi. Maaf minum al-hadis, tapi saya tidak pernah menerima hadis dari itu. Kenapa ya Malik? Laisu min ahli, khususnya rakaruan, tapi bintone rakaruan dari Imam Malik. Ya khususnya rakaruan, tapi bintone. Nah masalah bid'ah itu terkait sama sekian riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas banyak kreasinya sahabat yang setelah dikonfirmasi sama Rasulullah dibenarkan. Oleh wau muncul contoh sahabat wau nomor 3. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barokati. Nomor 2 sahabat kullu, nomor sahabat nomor kullu. Nomor 3 sahabat sosial yang kreatif hormat. Ini penting kalau aturaken jenengan benjaman roh ternyata istilah muhdats itu tidak identik dengan buruk karena istilah yang sama dipakai untuk Al-Qur'an ma yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdats. Paham ya? Padahal Quran itu sesuatu yang sah.
Tapi istilah Quran juga apa muhdath. Berarti tidak semua muhdath buruk. Buktinya Quran di istilah apa? Muhdath. Mari kalau kesakan terus pulau suwon jenengan anak ulama mawon sing wani tanggung jawab ning kersane Allah. Jadi banyak di riwayat sahabat melakukan sesuatu, ya Nabi gak besok, tapi setelah besok dibenar kata sholat di adat, pulau kabeh malih contohnya kata. Mu'adz bin Jabal itu sholat makmum kanjeng. Ya ngono ya. Mu'adz bin Jabal nak sholat makmum sinten? Misalnya makmum Nabi itu cara ngasar Nabi itu sekitar jam 3:4. Ya, ngasarin Nabi itu rasi awal, diure akhir tapi ngasarin apa? Dan itu riyen nak sahabat ngene sahabat muslim nak gawe contoh ngene lucu. Apa nak gawe contoh dulu. Pokoknya aku bar ngasar mbek Nabi terus mulai ning pedalaman Medina. Ijo-iso ngimami kaumku ngasar. Jadi Mu'adz ada makmum Nabi pulang kampung terus ngimami. Akhirnya ulama fikih ngendikan salat iku kesunatan iadah kanggo wong sing maslahate. Iya, terus Mu'adz makmum kanjeng Nabi, tapi kok jadi imam ning masyarakat. Itu wong penting nyebut salat mu'addah, salat sing dibalik ini salat ya. Ada ya oleh asar, oleh subuh, mergo ana sebab sing mukorin, rupa-rupane ngimam. Jadi misalnya sampai dari subuh munfarid, dari ku kok ana jamaah, niku angsal dari napa? Jamaah. Ora kok diitung bersubuh ora oleh salat. Sing ora oleh salat ku nak ora ana sebab. Karena orang sebab ya oleh, apa ake jenazah yang mati bareng asar. Berasar oleh sholat, lah mati ini berasar. Salah mati berasar, rawani pada wati. Edan kabeh lah. Tarap kabeh lagi ayo. Jadi oleh sholat bareng asar bar subuh, asal besok masuk kematian. Jadi orang yang saling berasar, kalau orang mati, sholat wae senang berangkat, nang wes ganti urusan orang. Pokoknya tadi bermaksud mergo berasar oleh apa? Orang ulama sini, enggak sarap kok. Lah itu akhirnya Nabi juga membenarkan perilakunya Mu'adz. Karena yo kepen untuk barokah Nabi makmum, tapi yo kepen barokah umat yang mungkin jadi. Padahal itu ya kreasinya Mu'adz. Sebelumnya tidak diajarkan Nabi. Paham ya? Kuatah. Lah nak kabeh sing ora tau diajaro Nabi sesat bid'ah. Numpak mobil ya radarane belum nek SMS-an malah radarane. Ora ono to ngat. Mulang ngeten iki sampean go dalalen radarane Nabi zaman Nabi ora ono tafsir nopo. Mana kalau di kantor ora tau ngaji gitu. Ora ono Nabi terus Nabi ora tau ngaji. Parah. Berarti sing ngaji ra bid'ah, sing ra ngaji ya sunah rasul. Ora ngono ra enak sing ra iso nulis. Ngomong buta huruf ra. Sunah rasul nabi ku umi, ra iso nulis. Wah, yo parah. Mun ana kula, kita kula le mikir wis suwi paham.